Berjumpa semuanya wahai kesayangan Budayanti, sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini dikurung dalam alam dewa keabadian milik pria jelek yang bernama alam kebingungan, lalu tidak ada serangan apapun tetapi di bawah tangan hitam raksasa yang menarik perhatian Xiao Yan, pada saat ini kekuatan ki dan darah di tubuh Xiao Yan dengan cepat diserap olehnya. Xiao Yan pada saat ini seluruh tubuhnya terasa lemah dan Xiao Yan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, seolah-olah merasakan krisis dari Xiao Yan saat ini. Suara kehendak dari alam iblis keabadian kuno seketika terdengar di telinga Xiao Yan. Sosok misterius itu berkata bahwa dirinya dapat membantu Xiao Yan mencapai alam leluhur, tetapi bisakah Xiao Yan pada saat ini memberikan ketulusannya? Xiao Yan pada saat ini terdiam menatap ke arah tangan hitam raksasa di tanah putih yang telah menggenggam erat Xiao Yan. Hal ini membuat Xiao Yan sama sekali tidak dapat bergerak. Seluruh dunia di sini sepertinya terbalik secara horizontal dan Xiao Yan sepertinya terjebak pada dinding putih. Telapak tangan hitam pada saat ini merambat di sekitar tubuh Xiao Yan dengan liar. Jari-jari dari tangan ini seketika memasuki setiap rongga yang terbuka di tubuh Xiao Yan. Mereka masuk jauh ke dalam mulut rongga hidung dan dimanapun mereka bisa masuk. Dibandingkan dengan kehilangan tenaga dan darah di tubuhnya, rasa panik tidak berdaya ini justru lebih terasa tidak nyaman. Pria jelek itu pun tersenyum menatap ke arah jari-jari yang menari-nari di udara menyelimuti tubuh Xiao Yan. Selanjutnya tangan-tangan hitam raksasa ini juga tiba-tiba menggunakan kekuatannya untuk mematahkan lengan Xiao Yan. Suara retak tulang terdengar keras bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berteriak menyedihkan. Tidak hanya itu, setelah lengannya patah tidak terkecuali kaki Xiao Yan juga pada saat ini dipatahkan. Banyak jeritan pada saat ini keluar dari mulut Xiao Yan bersamaan dengan banyak anggota tubuh yang dihancurkan. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiao Yan mulai menanggapi perkataan dari kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan pada saat ini masih tampak belum menyerah dan Xiao Yan malah balik mengancam kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan berkata sebaiknya kehendak alam iblis keabadian kuno berhati-hati, jika klon Xiao Yan mati alam iblis keabadian kuno akan disingkirkan dari 9 alam. Selain itu meskipun klon Xiao Yan mati di alam iblis keabadian kuno, yang hilang dari Xiao Yan hanyalah sebuah klon. Kehendak alam iblis keabadian kuno telah membawa puluhan ribu makhluk hidup bersamanya dan akan dimusnahkan selamanya. Kehendak alam iblis keabadian kuno pada saat ini sama sekali tidak menanggapi perkataan Xiao Yan. Namun setelah hening beberapa saat, Xiao Yan benar-benar merasakan vitalitas yang agung menyapu dari segala arah. Kekuatan ini mengalir masuk ke dalam tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan dan suara dari kehendak alam iblis keabadian kuno juga terdengar. Sosoknya berkata bahwa dirinya dapat membantu Xiao Yan menjadi dewa asli alam leluhur, tetapi orang ini adalah sebab dan akibat Xiao Yan sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kehendak alam iblis keabadian kuno. Dengan begitu dirinya tidak akan bisa membantu Xiao Yan untuk menghabisinya dan keberhasilan atau kegagalan semuanya bergantung pada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam merasakan vitalitas yang agung yang mengalir deras ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama segel bintang 9 di antara alis Xiao Yan juga mulai berdetak dan bersinar. Kekuatan dunia yang terkandung di alam iblis keabadian ini juga benar-benar dengan gila-gilaan merasuki tubuh Xiao Yan. Tubuh fisik Xiao Yan pada saat ini tampak seperti lubang hitam yang menyerap semua energi. Pria jelek itu pun seketika sedikit ragu sebelum akhirnya bergumam, mungkinkah orang ini akan menerobos saat ini? Sosoknya tampak sedikit terkejut melihat segel bintang Xiao Yan yang berdetak di tengah alisnya. Xiao Yan memancarkan energi dan darah yang agung. 9 segel bintang yang bersinar meletus dengan cahaya keemasan cemerlang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria jelek itu juga kembali bergumam bahwa dewa asli alam leluhur setidaknya membutuhkan kekuatan inti 100 bintang.
ini merupakan pertama kalinya dirinya melihat kekuatan bintang datang atas inisiatifnya sendiri. Meskipun pria jelek tersebut sedikit terkejut, tetapi dirinya pada saat ini tampaknya memutuskan untuk Xiao Yan menerobos. Dirinya tampak sangat percaya diri dan sepertinya di matanya dewa asli alam leluhur ini tidak akan terlalu berbahaya. Tetapi meskipun begitu, sebelum Xiao Yan menerobos, dirinya pada saat ini segera mengangkat jari-jarinya. Xiao Yan yang tubuhnya masih dihancurkan pada saat ini dihancurkan lagi oleh beberapa berkas cahaya. Cahaya ini langsung menembus tubuh Xiao Yan dan daging serta darah Xiao Yan meledak seketika. Darah berceceran di mana-mana mengubah warna putih di langit pada saat ini menjadi merah. Xiao Yan juga mengeluarkan raungan yang memekakan telinga ketika bertanya siapakah si pria dan mengapa dirinya melakukan hal ini. Suara Xiao Yan ini menyapu seperti guntur yang menggelinding dan luka di tubuh Xiao Yan saat ini tidak membuat Xiao Yan terdiam. Justru hal ini membuat Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin gokil. Kekuatan yang mengalir di tubuh Xiao Yan saat ini membentuk energi dan darah yang tidak ada habisnya. Luka-luka Xiao Yan juga seketika pulih dengan begitu cepat. Seiring dengan berjalannya waktu, aura Xiao Yan juga pada saat ini segera meningkat dengan cepat. Telapak tangan hitam yang menahan Xiao Yan juga pada saat ini terlepas satu demi satu. Lengan kiri Xiao Yan terlepas dan tulang-tulang yang patah sepertinya telah menyatu kembali dalam sekejap. Tepat ketika Xiao Yan merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tidak tertandingi, suara Jin Huanshen meledak di telinga Xiao Yan ketika berkata bahwa untuk menerobos alam leluhur dewa asli, Xiao Yan perlu memahami kekuatan tersembunyi yang terkandung dalam darah Xiao Yan. Temukan sentuhan kekuatan tersebut dan itu akan membawa percikan api di padang rumput dan membuat Xiao Yan seketika melonjakkan kekuatan penuhnya. Perkataan dari Jin Huanshen ini secara alami tidak ragukan lagi benar-benar menerangi Xiao Yan untuk menerobos. Hal ini memungkinkan Xiao Yan untuk memahami apa yang perlu dilakukan oleh Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan pun segera memikirkan apa yang dikatakan oleh Jin Huanshen dan Xiao Yan bergumam kekuatan yang terkandung di dalam darah adalah milik Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini masih sedikit kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Jin Huanshen. Meskipun dengan bimbingan dari Jin Huanshen kedengarannya hal ini memang mudah, tetapi Xiao Yan tidak dapat dengan tenang memahaminya. Bahkan jika Xiao Yan mengetahui arti mendalam dari apa yang dikatakan oleh Jin Huanshen, Xiao Yan masih belum bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bisa menyadarinya pada saat ini dan Xiao Yan terus-menerus memikirkannya. Xiao Yan bertanya-tanya kekuatan macam apa yang pernah dimiliki oleh tubuh dewa asli sebelum diambil pada saat itu. Baik dewa jahat maupun pada saat itu baik yang mulia ataupun dewa jahat maju bersama-sama untuk membantu Xiao Yan merebut tubuh ini. Jika dewa jahat dan yang mulia bahkan mengambil tindakan, bukankah kekuatan dari dewa asli ini begitu kuat? Setiap dewa asli alam leluhur perlu membangkitkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu Xiao Yan sekarang harus tahu apakah klon dewa asli ini memiliki kekuatan dan apa kekuat sebelumnya ditekan dan disegel. Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini sosok yang bisa ditanyai oleh Xiao Yan adalah Yong Dong ataupun Gou Yan. Tetapi Xiao Yan tidak yakin dengan jawaban keduanya dan Xiao Yan memutuskan untuk bertanya kepada Jin Huanshen. Mungkin Jin Huanshen merupakan satu-satunya yang bisa memberikan jawaban akurat yang diperlukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya dengan tegas berkata agar Jin Huanshen pada saat ini tolong merasakan hal ini dengan baik. Tubuh asli Xiao Yan pernah menjadi yang terkuat di antara klan dewa asli mereka. Apakah pada saat ini Jin Huanshen tidak mengenali tubuh tersebut? Jin Huanshen pun sedikit terdiam, tetapi meskipun begitu Jin Huanshen pada saat ini masih mengikuti perkataan Xiao Yan. Bagaimanapun dirinya merasa bahwa Xiao Yan adalah dewa jahat.
Jin Huansen juga berpikir bahwa dewa jahatlah yang telah mengambil klon dewa asli yang pada saat ini digunakan oleh Xiao Yan. Setelah beberapa saat Jin Huansen merenung, pada akhirnya sosoknya segera berkata kepada Xiao Yan, dirinya menjelaskan bahwa Qi dan darah ini tidak memiliki kekuatan khusus, paling-paling dirinya hanyalah garis keturunan inti dari iklan dewa asli. Sepertinya dirinya juga belum membangkitkan kekuatan Qi dan darahnya pada saat ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini masih tidak ingin menyerah dan terus-menerus membantu Jin Huansen untuk mengingat. Xiao Yan berkata sebaiknya Jin Huansen mengingatnya dengan hati-hati. Dirinya ingin tahu apakah ada leluhur klan dewa asli yang menghilang atau orang kuat dengan tingkat jenius yang juga menghilang. Jin Huansen kembali merenung dan bergumam, jika mengenai leluhur dan orang jenius yang menghilang sepertinya memang ada beberapa, tetapi mereka semua dipastikan telah mati. Xiao Yan pun kembali memancing Jin Huansen dengan berkata agar Jin Huansen menceritakan tentang salah satu yang paling membuatnya terkesan. Jin Huansen sambil merenung berkata bahwa dirinya masih ingat salah satunya. Itu adalah hal yang paling disesalkan bagi iklan dewa asli. Dirinya merupakan putra generasi ke-13 dari Raja Dewa Asli. Sesungguhnya setelah anak-anak dari klan dewa asli lahir, mereka akan terus mengembangkan dirinya sendiri selama ribuan tahun. Selama periode waktu ini mereka akan berubah menjadi meteorit dan mengapung di kehampaan. Seiring dengan berjalannya waktu, hal itu akan menarik keterikatan ruang yang rusak di kehampaan. Meteorit terbang yang tidak terhitung jumlahnya akan seketika terpengaruh oleh mereka. Setelah akumulasi terus-menerus, mereka akan menjadi semakin besar dan berubah menjadi bintang. Hingga pada saatnya mereka lahir, selama dewa asli yang baru lahir ini memiliki garis keturunan inti, dirinya akan dapat langsung mencapai dewa asli bintang 1 hingga bintang 2. Namun ketika anak ini lahir, diperkirakan dirinya akan menjadi seorang jenius dan dirinya akan menjadi bintang yang mempesona. Tetapi tanpa diduga ternyata dirinya bahkan bukanlah seorang bintang. Xiao Yan tentu tahu bahwa klan dewa asli selalu sangat realistis dan anak ini pada akhirnya ditinggalkan oleh klan dewa asli. Leluhur generasi ke-13 juga menyerah padanya karena kekuatannya yang lemah dan tubuh fisiknya tidak dapat memenuhi standar minimum dari klan dewa asli. Anak ini pada akhirnya memilih untuk meninggalkan klan dewa asli dan setelah ribuan tahun setelahnya klan dewa asli pecah dalam kerusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dunia yang luas klan dewa asli tidak pernah menghadapi musuh alami, tetapi kali ini mereka benar-benar menghadapi pembalasan anak yang terlantar. Selain itu, Xiao Yan harus tahu bahwa tubuh dewa asli alam leluhur bisa meluas hingga puluhan ribu meter. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para jenius dari klan dewa asli. Hal ini juga hampir jarang terjadi, tetapi kali ini raksasa yang menjulang tinggi benar-benar menyebabkan kerusuhan. Bahkan ukuran para dewa asli yang tingginya 10.000 meter hanya dapat dikatakan 1/5 dari ukuran sosok tersebut. Ini adalah tubuh dewa asli terbesar yang pernah dilihat oleh Jin Huansen. Setiap kali dirinya mengulurkan telapak tangannya, semua bintang tampak seperti mainan di telapak tangannya. Mereka menyebut sosok tersebut dengan sebutan dewa asli super raksasa dan dirinya benar-benar sangat menakutkan. Ketika Jin Huansen menceritakan hal ini, Xiao Yan sepertinya memiliki gambaran raksasa yang bertanggung jawab atas bintang-bintang yang muncul di depan matanya. Xiao Yan juga tahu bahwa semakin besar tubuh dewa asli maka akan semakin kuat kekuatan bertarungnya. Sementara itu di sisi lain Jin Huansen lanjut berkata bahwa pada akhirnya dewa asli super raksasa ini terjatuh dan menghilang. Xiao Yan sedikit terkejut karena meskipun sejauh ini Xiao Yan belum bisa menyadari bahwa klon dewa asli Xiao Yan memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Begitu mendengar yang disebutkan oleh Jin Huansen, Xiao Yan merasakan jantungnya bergetar. Xiao Yan juga segera teringat ketika Xiao Yan merebut tubuh klon dewa asli di mana ada bayi raksasa besar muncul di benak Xiao Yan.
Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Jin Huanshen jika begitu permasalahannya apakah menurut Jin Huanshen ada kemungkinan klon dewa asli Xiao Yan adalah dewa asli super raksasa yang Xiao Yan lihat sebelumnya. Jin Huanshen tampak merenung sebelum akhirnya menarik nafas dan bergumam sepertinya hal tersebut tidak mungkin. Xiao Yan seketika mengerutkan kening dan Xiao Yan kembali bertanya apakah dewa asli super raksasa ini memiliki karakteristik. Jin Huanshen pun menjelaskan bahwa dirinya belum pernah mendengar sesuatu yang istimewa tentangnya, tapi dirinya merasa bahwa setelah dewa asli super ini mengangkat tubuhnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dirinya mungkin telah mengalami periode kelemahan dan hal itulah yang membuatnya terjatuh. Xiao Yan terus bertanya kepada Jin Huanshen apakah ada catatan yang catat mengenai hal tersebut. Jin Huanshen menggelengkan kepalanya dan berkata sepertinya tidak ada. Xiao Yan pun berkata dengan marah bahwa jika begitu permasalahannya Jin Huanshen telah mengatakan hal yang tidak masuk akal kali ini. Xiao Yan memutuskan untuk tidak terus bertanya tetapi memfokuskan diri untuk mengetahui kekuatan klon dewa asli milik Xiao Yan. Bersama dengan hal tersebut lengan-lengan yang pada saat ini mencengkeram Xiao Yan terus-menerus berusaha untuk kembali mengaitkan ikatannya. Namun dengan kekuatan Xiao Yan yang pada saat ini melonjak Xiao Yan tampak tidak khawatir dengan hal tersebut. Xiao Yan telah terbebas dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar memfokuskan pikirannya untuk menelaah ke dalam tubuh dari klon dewa asli. Xiao Yan bergumam bahwa selain dari tubuh fisik dewa asli hal yang paling istimewa darinya adalah kecepatan peredaran darah ke seluruh tubuh. Hal ini setidaknya 10 kali lipat lebih kuat jika dibandingkan dengan makhluk keabadian biasa. Ini juga merupakan alasan mengapa dewa asli takut terhadap racun. Selain dari sirkulasi darah yang cepat, kekuatan nyata di dalam darahnya juga mencengangkan. Di dalam darah emas ini juga ada rahasia keluarga dari dewa asli. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, Xiao Yan terus-menerus memperkuat indranya dan menahan seluruh jiwanya. Xiao Yan mengamati tubuh dan darah yang mengalir deras di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat Xiao Yan bergumam bahwa masih mustahil untuk mengamati ki dan darah yang sebenarnya, terlebih lagi ketika tubuh dewa asli berubah. Xiao Yan tidak tahu bagaimana kondisi darah di dalam tubuhnya. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini dengan gerakan pikirannya, tubuh dari dewa asli pada saat ini membengkak bersamaan dengan Xiao Yan yang memeriksa energi dan darahnya. Xiao Yan belum pernah menyadari hal ini sebelumnya dan baru sekarang Xiao Yan melihat pemandangan yang spektakuler. Setelah tubuhnya diperbesar tanpa batas, pembuluh darah juga ikut menjadi lebih besar. Yang paling penting lagi adalah darah yang mengalir ini juga sangat jernih. Tepat ketika Xiao Yan mengamati darahnya, mata Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba bersinar. Di antara darah ini terdapat bola emas yang tidak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba Xiao Yan melihat ada salah satu yang berwarna emas gelap. Xiao Yan terkejut dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa berbeda. Xiao Yan mengerutkan kening dan menatap ke sekitar ke arah bola-bola emas yang pada saat ini bercahaya dengan keemasan. Xiao Yan lanjut bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan yang terkandung di dalam darah Xiao Yan. Bersamaan dengan pemikiran ini, Xiao Yan segera mulai mencoba menyentuhnya dan saat jiwa Xiao Yan merasakannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar seperti guntur yang menyambar. Bola darah emas gelap yang disentuh oleh Xiao Yan tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi bola emas normal yang tidak terhitung jumlahnya. Bersama dengan hal tersebut, darah di tubuh Xiao Yan pada saat ini meningkat tajam. Ketika jumlahnya menjadi semakin besar, kecepatan operasinya justru melambat. Seluruh tubuh Xiao Yan juga bersinar dengan cahaya keemasan. Tubuhnya yang setinggi 4000 meter tiba-tiba kembali meledakkan daging dan darah. Namun kali ini penampilan Xiao Yan tampak seolah-olah Xiao Yan sedang menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan pada akhirnya terjadi dan suara keras menyebar bersamaan dengan daging dan darah yang berceceran di mana-mana.
Adegan ini begitu tiba-tiba hingga bahkan pria jelek di kejauhan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Sosoknya berkata, mungkinkah ini adalah penghancuran diri? Namun tepat setelah si pria berbicara, darah yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba berhenti dan daging serta darah yang pecah ini seperti akar teratai yang terpotong dan mulai menyatu kembali. Tubuh yang jauh lebih besar dari sebelumnya pada saat ini muncul dari tulang putih yang tidak terhitung jumlahnya. Selanjutnya daging dan darah juga terlihat tumbuh dengan cepat hingga menyelimuti raksasa yang baru saja muncul. Jin Huanshen yang berada di dalam tubuh Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba menjadi sangat aktif, seolah-olah Jin Huanshen pada saat ini tidak dapat menahan diri untuk keluar dari tubuh Xiao Yan. Jin Huanshen pun bergumam, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Xiao Yan jelas belum menerobos ke alam dewa asli leluhur, tetapi Xiao Yan sebenarnya telah mengaktifkan tubuh hingga puluhan ribu meter. Kekuatan yang datang dari tubuhnya juga benar-benar begitu familiar. Mungkinkah Xiao Yan benar-benar merupakan dewa asli super raksasa? Jika begitu permasalahannya, mungkinkah dewa asli super raksasa yang pernah memusnahkan ratusan orang dari klan dewa asli dibawa oleh dewa jahat? Jin Huanshen pada saat ini merasa ngeri begitu dirinya memikirkan mengenai hal ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga bahkan terkejut dengan perubahan yang begitu tiba-tiba. Xiao Yan baru saja melepaskan salah satu bola emas gelap dan ukurannya langsung berlipat ganda. Ukuran Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mencapai 10.000 meter. Xiao Yan tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini benar-benar dewa asli super raksasa yang dikatakan oleh Jin Huanshen? Jika terus dilepaskan, seberapa besar tubuh ini akan bisa berkembang? Pria jelek di kejauhan juga pada saat-saat ini tampak dengan kesabaran menunggu Xiao Yan dan memandang ke arah sosok raksasa yang baru saja muncul. Sosoknya bertanya, dewa asli macam apakah ini? Dirinya belum pernah melihatnya sebelumnya dan dewa asli secara fisik dapat menembus hingga 10.000 meter. Namun kali ini dirinya menemukan bahwa sosok Xiao Yan bisa mencapai ukuran 10.000 meter sebelum mencapai alam dewa asli leluhur. Jika begitu permasalahannya, maka pertempuran ini akan menjadi menarik. Si pria pada saat ini tersenyum dan sosoknya tampak benar-benar menunggu Xiao Yan untuk menyelesaikan penerobosan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mengalami perasaan kesurupan dan perasaan pingsan menyelimuti dirinya. Saat kegelapan menyapu tubuh Xiao Yan, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus. Begitu Xiao Yan mengembalikan kejernihannya, Xiao Yan melihat lebih dekat di mana dewa emas muncul di hadapan Xiao Yan. Saat Xiao Yan melihat dewa emas ini, Xiao Yan seketika tercengang. Xiao Yan menyadari bahwa dewa emas ini telah muncul ketika Xiao Yan menerobos kebadian kaisar. Saat itu di hadapan dewa emas ini Xiao Yan tampak seperti seekor semut dan ukurannya benar-benar sangat besar. Namun kali ini dari segi ukuran Xiao Yan tidak terlalu berbeda dengan dewa emas di hadapannya. Namun sebelum sempat Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan kata-katanya, sesosok tubuh tiba-tiba memukul perut Xiao Yan dengan cepat sehingga Xiao Yan pada saat ini tidak menyadarinya. Xiao Yan menjerit sambil menyemburkan darah dan seluruh tubuhnya melengkung sebelum akhirnya Xiao Yan terlempar mundur. Selanjutnya kembali terdengar suara teredam dengan tubuh Xiao Yan yang terus-menerus dipukuli dengan keras. Xiao Yan tidak bisa melihat siapakah sosok yang pada saat ini menghantam Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk mengecilkan tubuhnya ke ukuran normal dan barulah pada saat ini Xiao Yan melihat sosok yang menyerangnya. Sosok ini adalah kucing ungu tanpa bulu dengan telinga tinggi dan tegak serta kelopak mata terkulai dan kulit yang sangat kendor. Kucing ini persis seperti yang Xiao Yan lihat ketika Xiao Yan datang ke keabadian kaisar. Kucing ini adalah salah satu kehendak dari Sensi yakni keabadian. Sosoknya juga dikenal sebagai dewa keabadian dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Sementara itu kucing di hadapan Xiao Yan bertanya mengapa Xiao Yan masih sangat lemah dan kapankah Xiao Yan bisa melawan.
Xiao Yan menyeka darah di sudut mulutnya dan Xiao Yan tidak menyangka akan datang ke sini saat ini dan melihat Dewa Abadi yang merupakan wasiat dari Sensi. Begitu Xiao Yan menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan pada saat ini mengetahui bahwa ini merupakan sebuah rintangan. Xiao Yan tidak takut kepada Dewa Keabadian. Xiao Yan juga tahu bahwa ruang ini sama seperti ruang yang berada di pagoda pemurnian yang memiliki tujuan untuk mengasah kekuatan tempur. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Xiao Yan berharap senior mengajari Xiao Yan. Mendengar hal ini, si kucing segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar berani menantangnya. Sosoknya lanjut tertawa dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan hanya perlu menerima gerakannya. Jika Xiao Yan tidak mati maka si kucing akan dapat membantu Xiao Yan. Xiao Yan pun kembali menangkupkan tangannya sambil mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan menunggu senior mengambil tindakan. Begitu mendengar perkataan Xiao Yan pada saat ini sosok kucing pun melambaikan tangannya. Dirinya berkata bahwa dirinya hanya akan menggunakan satu jari ini saja. Jari ini tidak hanya untuk sparring tetapi juga hal yang dibutuhkan oleh Xiao Yan pada saat ini. Selanjutnya si kucing Dewa Keabadian pada saat ini melambaikan telunjuknya ke arah Xiao Yan. Dewa Emas yang berada di kejauhan juga pada saat ini melakukan gerakan yang sama dan membidik Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan mulai dengan panik mencari bola emas gelap di dalam tubuhnya. Begitu Xiao Yan menemukan 10 bola emas berwarna gelap, dengan pikirannya Xiao Yan menyapu bola-bola tersebut. Xiao Yan pun bergumam sebaiknya mereka melepaskan dan meledakkan kekuatan mereka. Suara desisan pada akhirnya segera terdengar dan Xiao Yan sesungguhnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun Xiao Yan tahu bahwa bola emas gelap ini akan meningkatkan kekuatan fisik dari klon dewa asli. Kekuatan yang terkandung di dalamnya juga adalah kekuatan yang dibutuhkan oleh dewa asli alam leluhur. Di dalam kegelapan cahaya keemasan pada akhirnya meledak dengan terang dan kilatan emas yang tidak terhitung jumlahnya mulai berkeliaran. Dalam kegelapan kerangka setinggi puluhan ribu meter juga muncul disertai dengan daging dan darah yang tumbuh dengan cepat. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan sebelum tubuh fisiknya tumbuh Xiao Yan memutuskan untuk mengangkat lengan kerangka tersebut dan menunjuk ke arah dari Dewa Emas. Xiao Yan lanjut berteriak dengan keras ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik jari penghancur bintang. Namun pada saat ini jari emas yang dilesatkan oleh Xiao Yan tidak berwarna emas melainkan berbentuk kerangka. Meskipun kecepatan pembentukan daging dan darahnya cepat karena ukurannya yang besar namun kecepatan ini juga tidak dapat mengimbanginya. Xiao Yan pun bergumam mungkin hal ini masih bisa dipadatkan tetapi ini membutuhkan waktu. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya dan memandang ke arah dua serangan yang saling bertemu. Dalam waktu sekejap mata riak kecil pada saat ini muncul dan serangan Xiao Yan benar-benar langsung dihancurkan. Xiao Yan menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini masih tidak ingin menyerah. Xiao Yan mengeluarkan beberapa langkah berturut-turut ketika dengan keras berteriak mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Dalam waktu singkat pada saat ini beberapa langkah yang berlapis muncul di udara. Melihat hal ini mata kucing Dewa Keabadian akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Sosoknya bergumam bahwa dirinya sangat familiar dengan hal ini. Selanjutnya cakar kucingnya kembali terangkat dan kuku tajamnya sedikit bergerak ke depan. Jurus ini tampak terlihat biasa tetapi meskipun begitu kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar tidak ada habisnya. Kucing tersebut juga bergumam bahwa dirinya harus mengakui keterampilan bertarung yang diciptakan oleh Gu Zongsheng ini memang sangat bagus. Meskipun si kucing menguji tetapi pada saat ini dirinya tampaknya tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Sementara itu di sisi lain bahkan meskipun Xiao Yan menggunakan teknik 7 langkah mengejutkan pada saat ini Xiao Yan masih tidak bisa menahan serangan acak yang dilesatkan oleh kucing Dewa Keabadian. Xiao Yan pada saat ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan dan serangan Xiao Yan benar-benar kembali dihancurkan.
serangan dari kucing keabadian juga pada saat ini masih terus melesat ke arah Xiao Yan. Namun begitu mendekati Xiao Yan, si kucing melambaikan tangannya dan serangannya seketika hancur. Sosoknya lanjut bergumam bahwa meskipun Xiao Yan masih sangat lemah secara keseluruhan, Xiao Yan pada saat ini memiliki kemajuan. Dirinya berpikir dirinya harus memberi Xiao Yan waktu agar Xiao Yan bisa bertarung sederhana dengan dirinya. Mendengar hal tersebut, kerangka putih raksasa juga perlahan-lahan mulai menyebar di udara. Sosok Xiao Yan kembali normal dan pada saat ini seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan cahaya keemasan. Selanjutnya cahaya kemasan ini dengan cepat menghilang dan bahkan segel bintang 9 di antara alis Xiao Yan meredup. Pada saat ini seolah-olah tubuh Xiao Yan menjadi biasa dan darah dewa asli di tubuhnya juga ikut menghilang. Kecepatan peredaran darahnya juga pada saat ini melambat. Xiao Yan seketika teringat apa yang sebelumnya dikatakan oleh Jin Huanshen. Xiao Yan pun bergumam ternyata memang benar akan ada periode kemunduran. Pantas saja Jin Huanshen mengatakan bahwa dirinya hanya melihat dewa asli super raksasa satu kali. Tampaknya setelah menghabiskan kekuatannya, jika dirinya tidak mundur dengan tepat waktu, kekuatannya benar-benar akan mundur dan dirinya benar-benar akan menderita kerugian yang besar. Xiao Yan pun menghela nafas dan meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak berhasil memenangkan pertempuran, Xiao Yan juga menyadari sesuatu. Dengan kekuatan sebelumnya, Xiao Yan setidaknya merasa bahwa Xiao Yan bisa bersaing dengan keabadian dewa tingkat kedua. Tentu saja ini hanyalah apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok kucing keabadian dewa pada saat ini melintas dan muncul di hadapan Xiao Yan. Sosoknya lanjut mengangkat kaki kucingnya dan tiba-tiba menyentuh ke antara alis Xiao Yan dengan kuku tajamnya. Pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Selanjutnya kucing ungu di hadapannya tiba-tiba menghilang digantikan oleh sosok besar. Sosok tersebut memandang ke arah Xiao Yan dan bergumam bahwa dirinya akhirnya telah sampai di sini. Anaknya yang telah lama hilang pada akhirnya benar-benar telah sampai di hadapannya. Xiao Yan memandang ke arah sosok besar yang berbisik perlahan di hadapan Xiao Yan. Sosok tersebut terus berkata agar si anak pada saat ini jangan menyalahkan ayahnya. Xiao Yan merasa sedikit bingung sejenak, tetapi mengingat apa yang dikatakan oleh Jin Huanshen, Xiao Yan tersadar bahwa sosok di hadapannya ini adalah leluhur dari klan dewa asli. Xiao Yan juga pada saat ini mendengar tubuhnya berbicara ketika bertanya mengapa dirinya menyerah kepadanya. Apakah karena dirinya terlalu lemah setelah dilahirkan hingga ayah benar-benar menelantarkannya? Sosok di hadapan Xiao Yan pun segera berkata bahwa sesungguhnya bukan seperti itu. Sebaiknya dirinya mendengarkan perkataan ayahnya dengan baik. Faktanya dirinya telah menjadi raja baru dari klan dewa asli mereka. Dirinya telah menjadi dewa asli generasi ke-14 dan semuanya telah direncanakan. Namun pada akhirnya mereka pada saat itu dijebak oleh klan Cimi. Sambil berbicara sosok besarnya mengangkat tangannya dan sebuah bintang tiba-tiba muncul dalam pantulan mata Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan bisa melihat sesosok bayi meringkuk di dalam bintang. Gambaran ini terus berputar dan Xiao Yan tampak sedang menyaksikan sebuah drama. Xiao Yan melihat bayi tersebut tumbuh dan Xiao Yan pada saat ini melihat semua kejadian yang dialami oleh klon dewa asli. Xiao Yan juga melihat pemandangan seperti apa yang diceritakan oleh sosok di hadapannya. Xiao Yan menyadari bahwa sosok yang berbicara ini merupakan Raja Dewa asli ke-13. Sosoknya menjelaskan bahwa sebelum anaknya lahir dirinya telah menjadi Dewa asli bintang 9. Bagi klan Dewa asli hal ini merupakan tanda kerajaan. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Xiao Yan melihat beberapa sosok yang muncul dari luar bintang. Sosok-sosok ini melakukan penyerangan dan berniat untuk merebut tubuh si bocah. Namun dengan penghalang dari Raja Dewa asli ke-13 mereka hanya bisa mengambil kekuatannya tanpa bisa menguasai tubuh si bocah.
gambaran kesedihan pada saat ini melintas di wajah Xiao Yan dengan sosok si bocah yang benar-benar telah kehilangan kekuatannya. Untuk membantu bocah tersebut terus bertahan hidup, Raja Dewa Asli ke-13 pada saat ini mengorbankan kekuatannya. Dirinya menggunakan teknik terlarang membunuh dan menukar kematian dengan kehidupan. Sosoknya lanjut bergumam bahwa mulai sekarang tanda raja akan menjadi milik anaknya. Dirinya akan memiliki semua sumber daya dari klan Dewa Asli sebagai gantinya. Dengan demikian dirinya masih akan tetap bisa menjadi raja baru dari klan Dewa Asli. Begitu sosok ini selesai berbicara, sosok itu pada akhirnya seketika menghilang. Suaranya pada saat ini terdengar bergema ketika berteriak bahwa mereka dari klan Cimi benar-benar berani berkomplot melawan anaknya. Di masa depan dirinya akan segera mengalami pembalasan yang 10.000 kali lebih kuat. Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus melihat gambaran mengenai kehidupan dari klon Dewa Asli. Sosoknya terus-menerus tumbuh, tetapi dengan kelemahannya dirinya pada akhirnya dikucilkan oleh para tetua. Pada akhirnya dirinya memutuskan untuk pergi. Setelah waktu yang cukup lama pada akhirnya dirinya kembali untuk melakukan pembalasan dendam. Begitu sampai hal yang pertama dirinya tanyakan adalah keberadaan ayahnya. Tanpa diduga ayahnya telah mati tanpa adanya alasan yang jelas. Klon Dewa Asli yang memiliki nama Tian Ling pada saat ini bertanya mengapa ayahnya bisa mati. Klon Dewa Asli tidak mendapatkan jawaban hingga pada akhirnya dirinya merasa kesal dan mulai melakukan penghancuran. Sesaat berikutnya gambaran yang melintas di depan Xiao Yan persis sama dengan gambaran dari cerita Jin Huanshen. Di dalam pertempuran kali ini klon Dewa Asli benar-benar telah mencapai batasnya sebelum akhirnya sosoknya seketika melemah, tubuhnya kembali ke ukuran normal dan dirinya kembali kehilangan kekuatannya. Sosoknya memutuskan untuk melesat mundur menjauhi bintang tempat tinggal klan Dewa Asli. Xiao Yan juga melirik dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan melihat dengan jelas sesosok berdiri dengan simbol di antara alisnya. Begitu melihat simbol ini Xiao Yan terkejut karena ini adalah sosok dewa jahat yang juga menyaksikan pertempuran ini. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa ini adalah ilusi dari masa lalu, tetapi Xiao Yan masih bergetar begitu melihat penampilan dari dewa jahat yang seperti karyawan di warung Bude Yanti.